Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdali dengan NIM 23511070. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep manajemen dalam proyek konstruksi. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana dalam bidang teknik sipil dan proyek konstruksi, manajemen memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan berjalan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Proyek konstruksi, baik berskala kecil maupun besar, melibatkan berbagai aspek kompleks, mulai dari perencanaan teknis, alokasi sumber daya, pengendalian mutu, hingga koordinasi berbagai pihak yang terlibat seperti arsitek, insinyur, kontraktor, dan pemilik proyek. Tanpa manajemen yang efektif, proyek konstruksi rentan terhadap berbagai masalah seperti pembengkakan biaya, keterlambatan waktu penyelesaian, konflik antar pihak, serta risiko keselamatan kerja. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen proyek menjadi landasan penting dalam mengatur waktu, biaya, mutu, dan ruang lingkup pekerjaan secara keseluruhan. Manajemen dalam teknik sipil tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan strategis berbasis data teknis dan realita lapangan. Dengan penerapan manajemen yang baik, proyek dapat mencapai tujuan akhir secara optimal dengan meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil. Selanjutnya itu ada definisi manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Georgi Arteri, di mana beliau menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Yang kedua itu ada Ricky W. Griffin. Beliau menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, organisasi, koordinasi, serta kontrol terhadap sumber daya agar bisa mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada Frederick Winslow Taylor. Beliau juga menjelaskan bahwa manajemen adalah seni mengetahui apa yang ingin Anda lakukan dan melihat bahwa hal itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi dari manajemen. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, di mana planning ini menentukan tujuan organisasi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian, di mana organizing bertujuan untuk membentuk struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan tanggung jawab. Selanjutnya ada leading atau pengarahan, di mana bertujuan untuk mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi untuk bekerja secara efektif. Selanjutnya ada controlling atau pengawasan, bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya itu ada unsur-unsur dari manajemen. Yang pertama itu ada man, di mana man yaitu tenaga kerja yang menggerakkan, memahami, dan memotivasi karyawan. Money, selanjutnya ada money, yaitu uang yang menjadi pondasi untuk semua aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada material, yaitu bahan baku yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek bisnis. Selanjutnya ada method, yaitu metode kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Selanjutnya ada mesin, yaitu mesin yang dapat mempermudah pekerjaan dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada minute, yaitu waktu yang menjadi salah satu faktor dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Selanjutnya ada information, yaitu informasi menjadi dasar pengambilan keputusan dalam manajemen. Selanjutnya itu ada tingkatan manajer. Yang pertama ada top manager, di mana tingkatan manajemen tertinggi yang membuat keputusan penting untuk menentukan arah dan tujuan besar organisasi. Posisinya seperti Chief Executive Officer atau CEO, Managing Director, Presiden, dan Chief Executive Officer atau CFO. Selanjutnya yang di bawah top manager ada middle manager, di mana middle manager bertujuan penghubung antara manajemen puncak dan manajemen bawah yang bertugas untuk kebijakan dari atas dan mengatur divisi atau departemen agar semua rencana bisa dilaksanakan. Posisinya seperti manajer departemen, HOD, manajer cabang, manajer regional, atau manajer umum, GM. Selanjutnya yang paling bawah ada low manager, di mana
Manajemen bawah bertugas langsung membimbing dan mengawasi karyawan pelaksana di lapangan. Mereka memastikan pekerjaan harian berjalan lancar sesuai rencana. Posisinya seperti supervisor shift, manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Selanjutnya itu ada kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer, di mana yang pertama itu ada keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah conceptual skill, yaitu keterampilan konseptual berkaitan dengan kecepatan seorang manajer dalam membangun konsep, gagasan, dan ide. Selanjutnya ada kemampuan interpersonal, yaitu keterampilan berkomunikasi saat berinteraksi dengan orang lain, sebab manajer harus berhubungan dengan orang banyak saat menjalankan tugasnya. Komunikasi yang bersifat persuasif setidaknya harus dikuasai seorang manajer untuk berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Selanjutnya ada kemampuan teknis, disebut juga sebagai technical skill, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sifatnya teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mesin, dan melakukan perbaikan. Selanjutnya ada proyek konstruksi, di mana proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang direncanakan dan dijalankan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan suatu hasil berupa bangunan fisik seperti gedung, jalan, jembatan, bendungan, atau infrastruktur lainnya. Proyek ini melibatkan berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, bahan, alat, dan modal, serta memerlukan manajemen yang baik untuk mencapai tujuan dalam hal waktu, biaya, mutu, dan keselamatan kerja. Jenis-jenis proyek konstruksi meliputi proyek konstruksi bangunan gedung, seperti rumah, rumah sakit, sekolah. Selanjutnya ada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada konstruksi industri seperti pembangunan pabrik, pembangunan tempat limbah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada konstruksi khusus seperti pembuatan monumen, patung, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada peran manajemen dalam proyek konstruksi. Manajemen dalam proyek konstruksi sangat penting untuk memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Perannya dimulai dari perencanaan, seperti menyusun jadwal kerja, anggaran, dan kebutuhan bahan serta tenaga. Kemudian, manajemen mengatur siapa saja terlibat dalam bagaimana tugas dibagi. Saat proyek berjalan, manajemen mengawasi pekerjaan, menyelesaikan masalah di lapangan, dan memastikan semuanya sesuai rencana. Selain itu, manajemen juga mengontrol mutu, biaya, dan waktu agar proyek tidak meleset. Koordinasi antar tim juga dijaga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di akhir proyek, manajemen mengevaluasi hasil kerja dan menyerahkan proyek ke pemilik. Tanpa manajemen yang baik, proyek bisa terlambat, boros, dan gagal. Selanjutnya ada penerapan fungsi manajemen dalam siklus proyek. Yang pertama itu ada perencanaan, di mana pada tahap awal proyek, manajemen berperan dalam menyusun rencana kerja secara menyeluruh. Ini mencakup membuat jadwal proyek, menetapkan anggaran, merencanakan metode konstruksi, serta memilih bahan dan peralatan, serta mengidentifikasi risiko. Tujuannya agar proyek memiliki arah yang jelas sejak awal. Selanjutnya ada pengorganisasian. Setelah rencana tadi disusun, manajemen mulai mengatur tim kerja. Ini mencakup menentukan struktur organisasi proyek, membagi tugas ke masing-masing bagian seperti tim desain, pelaksana, atau pengawas, serta menetapkan tanggung jawab dan wewenang agar semua tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, manajemen bertugas memimpin dan mengarahkan seluruh tim untuk bekerja sesuai dengan rencana. Manajemen memastikan kegiatan berjalan lancar, mengatasi hambatan di lapangan, serta menjaga semangat dan komunikasi antar tim agar produktivitas tetap terjaga. Selanjutnya ada pengendalian, di mana selama proyek berjalan, fungsi manajemen juga mencakup pengawasan dan pengendalian. Ini termasuk memeriksa apakah pekerjaan sesuai dengan jadwal, mutu, dan anggaran. Jika ada penyimpangan, manajemen segera melakukan perbaikan. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah keterlambatan dan pemborosan biaya. Yang terakhir itu ada penutupan, di mana pada tahap akhir, manajemen menyelesaikan laporan akhir, mengevaluasi hasil kerja, dan menyerahkan proyek kepada pemilik. Penutupan ini juga mencakup dokumentasi dan pelajaran yang bisa digunakan untuk proyek berikutnya. Selanjutnya itu ada pengantar manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam proyek konstruksi.
Manajemen kesehatan keselamatan kerja ketiga dalam proyek konstruksi adalah upaya untuk menjaga agar semua pekerja tetap aman dan sehat selama bekerja. Proyek konstruksi memiliki banyak risiko, seperti bekerja di ketinggian, menggunakan alat berat, atau berada di lingkungan kerja yang berbahaya. Oleh karena itu, manajemen K3 sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan melindungi semua orang yang terlibat. Penerapan K3 meliputi perencanaan, prosedur, kerja aman, penggunaan alat pelindung dari diri APD, pelatihan keselamatan bagi pekerja, serta pengawasan rutin di lapangan. Manajemen juga memastikan proyek mematuhi aturan keselamatan yang berlaku dengan manajemen K3 yang baik. Proyek bisa berjalan lancar, aman, dan tanpa hambatan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Selanjutnya ada pengelolaan proyek dengan pendekatan manajemen konstruksi. Pengelolaan proyek dengan pendekatan manajemen konstruksi adalah cara mengatur proyek agar berjalan lebih teratur dan efisien. Dalam pendekatan ini, manajemen konstruksi bertugas membantu pemilik proyek untuk merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan pekerjaan tanpa itu ikut membangun langsung. Mereka mengatur jadwal, anggaran, dan kualitas kerja, serta memastikan semua pihak bekerja sesuai rencana. Pendekatan ini cocok untuk proyek besar karena bisa mengurangi risiko keterlambatan dan pemborosan. Selanjutnya yaitu jenis organisasi dalam proyek konstruksi, di mana yang pertama terdapat kontraktor, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Mereka memiliki tim pekerja dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya ada konsultan, di mana konsultan menyediakan jasa konsultasi dalam berbagai bidang seperti desain, perencanaan, pengawasan, dan manajemen proyek. Mereka memberikan saran dan bantuan teknis kepada owner dan kontraktor. Selanjutnya ada owner, di mana owner pihak yang memiliki atau membiayai proyek konstruksi. Mereka adalah pemangku kepentingan utama dalam proyek dan bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan persetujuan. Selanjutnya ada MK, yaitu manajer konstruksi. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola seluruh proyek konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan penutupan. Mereka memastikan proyek berjalan sesuai dengan target waktu, anggaran, dan kualitas. Selanjutnya ada perkembangan praktik manajemen proyek modern, di mana praktik manajemen proyek modern berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi dan metode baru. Dulu proyek dikelola secara manual, tetapi sekarang banyak menggunakan software dan sistem digital untuk merencanakan dan memantau proyek. Metode seperti Agile, Lean Construction, Building Information Modeling atau BIM yang dapat meningkatkan efisien dan kolaborasi. Fokus juga beralih ke keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kepuasan klien, membuat manajemen proyek ini lebih cepat, akurat, dan fleksibel. Selanjutnya ada PMBOK, yaitu kumpulan pengetahuan, praktik, dan pedoman yang digunakan sebagai standar dalam industri manajemen proyek. PMBOK bertujuan untuk memberikan panduan dasar bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan prosedur dan teknik pengelolaan proyek. Manfaat PMBOK yaitu memberikan kerangka kerja standar untuk mengelola proyek, meningkatkan efisien dan efektivitas proyek, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara tim proyek, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek. Selanjutnya itu ada jenis dan tahapan pengadaan jasa konstruksi. Yang pertama itu ada perencanaan pengadaan, di mana perencanaan pengadaan yang menentukan kebutuhan dan spesifikasi pekerjaan konstruksi, menentukan anggaran dan sumber pendanaan, dan menentukan metode pengadaan yang sesuai, seperti tender, penunjukan langsung, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada persiapan pengadaan, di mana membuat dokumen pengadaan seperti HPS, RAB, dan lain-lain. Mempersiapkan dokumen kualifikasi dan tender jika menggunakan metode tender, membuat pengumuman pengadaan jika menggunakan metode tender atau penunjukan langsung. Selanjutnya ada pemilihan penyedia atau pelelangan tender. Penunjukan langsung yaitu pemilihan penyedia secara langsung tanpa proses lelang. Pengadaan langsung yaitu pemilihan penyedia dengan ketentuan tertentu, misalnya harga atau nilai pekerjaan di bawah batas tertentu. Selanjutnya ada pelaksanaan kontrak, di mana penandatangan kontrak antara pemenang dengan pemesan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak, monitoring, dan pengawasan pekerjaan oleh pemesan. Selanjutnya ada serah terima, di mana pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi oleh pemesan, serah terima pekerjaan kepada pemesan setelah dinyatakan selesai dan sesuai dengan kontrak.
Selanjutnya ada pelaksanaan pembayaran. Pembayaran kepada penyedia sesuai dengan kontrak dan progres pekerjaan. Yang terakhir itu ada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Perpres terkait pengadaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur semua kegiatan jasa konstruksi di Indonesia, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek. Undang-undang ini juga menjelaskan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, pentingnya keselamatan kerja, serta sanksi jika terjadi pelanggaran. Sementara itu, Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 12 Tahun 2021 mengatur proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk jasa konstruksi. Perpres ini menjelaskan cara pemilihannya penyedia jasa, seperti lewat tender atau penunjukan langsung, dan menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, serta penggunaan sistem elektronik dalam proses pengadaan. Sekian penyampaian tentang proyek konstruksi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.